Halo semuanya, perkenalkan saya Prisca Santosa dari Universitas Nusantara. Jurusan saya adalah Ilmu Komunikasi. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi organisasi. Simak penjelasan berikut yuk. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi sendiri mempunyai arti proses di mana penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan atau si pemberi pesan kepada penerima pesan. Sedangkan organisasi merupakan bentuk-bentuk bagian dari komunikasi yang di dalamnya adalah hubungan-hubungan hierarki antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi di dalam suatu lingkungan. Belajar apa aja sih dalam mata kuliah komunikasi organisasi? Belajar apa aja sih dalam komunikasi organisasi? Kita dapat mengenal bahwa organisasi terdiri atas dua kelompok. Menurut klasifikasi populernya, dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama, sebuah organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, memiliki hubungan-hubungan dengan otoritas atau kekuasaan maupun wewenang, serta terdapat tanggung jawab di dalamnya. Sedangkan organisasi informal, sebuah hubungan manusiawi berdasarkan atas rasa suka dan tidak suka, yang juga berkaitan dengan iklim psikis yang intim, kontak muka yang tidak terstruktur maupun tidak terspesifikasi. Jadi artinya, sebuah organisasi informal ini tidak memiliki tanggung jawab atau wewenang di dalamnya. Namun, organisasi-organisasi informal ini dapat dialihkan loh menjadi sebuah organisasi formal apabila di dalamnya terjadi kegiatan atau hubungan yang terumuskan dan terstruktur. Sedangkan organisasi-organisasi formal dapat dialihkan pula menjadi sebuah organisasi informal bila terjadi di dalamnya sudah terjadi kegiatan atau hubungan-hubungan yang tidak terspesifikasi maupun tidak terkendali. Simak yuk teori komunikasi menurut para ahli. Ada juga gaya komunikasi organisasi. Terdapat pula 7 konsep kunci komunikasi organisasi, diantaranya proses, pesan, hubungan, jaringan, keadaan saling tergantung, lingkungan, serta ketidakpastian. Dan hal yang terakhir kita bisa pelajari ialah kepemimpinan dan juga pengambilan keputusan maupun perilaku organisasi. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mempunyai sifat kepemimpinan di mana memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan atau mengarahkan anggota maupun tim di dalamnya untuk mencapai ke arah tujuan yang diharapkan. Sebagai pemimpin pula, kita harus dapat mengambil keputusan yang tepat, tidak berdampak buruk pada organisasi, dan juga tidak terburu-buru. Hal yang menarik apa aja ya? Yang menarik ialah kita bisa belajar bagaimana cara menjalankan komunikasi yang efektif. Bagaimana caranya sih? Langkah yang pertama, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak egois dan siap menjadi pendengar yang baik. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ialah mendengarkan pendapat atau perspektif orang lain. Dengan begitu, kita akan memberikan kesempatan orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya. Bukan hanya perspektif kita yang akan selalu digunakan. Dengan hal itu, kita bisa bersama-sama mendapatkan solusi atau jalan keluar jika kita mendapatkan suatu masalah tanpa menimbulkan adanya konflik maupun perselisihan. Langkah yang kedua, memberikan umpan balik atau feedback. Jikalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin dalam suatu tim, kita harus menjalankan komunikasi dua arah, di mana di dalamnya terdapat anggota-anggota yang mungkin tidak tahu nih apakah kinerja mereka sudah bagus atau belum, dan hal apa aja sih yang harus mereka kerjakan ke depannya.
Maka dari itu, pendapat pemimpinlah atau respon pemimpin yang membantu mereka sehingga pekerjaan mereka lebih terarah. Tanpa ada feedback, maka akan memengaruhi kinerja di dalam anggotanya. Yang ketiga, penyesuaian diri atau menyesuaikan diri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus selalu menggali informasi atau selalu update akan informasi yang bermunculan atau selalu berlalu lalang di dalam suatu organisasi. Jikalau tidak, memang kenapa? Jikalau tidak, mungkin kita bisa saja terlambat atau tidak bisa menyesuaikan diri sehingga itu akan mengaruhi kinerja kita maupun orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, bersikap ramah atau friendly. Maksudnya itu, apakah sok kenal sok dekat? Bukan. Maksudnya ialah kita mampu memberikan dampak positif atau energi positif bagi orang-orang di sekitar kita seperti rekan kerja, anggota, atasan maupun bawahan. Seperti memberi semangat atau kata-kata penyemangat di dalam suatu aktivitas. Selama belajar, gimana cara dosen menjelaskan? Pemaparan materi yang diberikan oleh dosen sangat mudah dipahami karena dia menjelaskan dengan sangat mudah dimengerti dengan menggabungkan aktivitas sehari-hari dan rangkuman materi yang akan diberikan. Jikalau materi memang susah dipahami, dia akan memberikan contoh kasus atau contoh-contoh sehingga mahasiswa pun bisa lebih mengerti.